Terus. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna wa lihada harrama subhanahu ala ibadihi taswira dawatil arwah lima fihi min mudahatin li khalqillah wa lima fihi min fadhin li abwabi syirki wad dalali. Fa fi sahihaini an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ashaddan nasi 'adaban 'inda Allah yaumal qiyamatil musawwirun wa fihi ma'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddun nasi 'adaban yaumal qiyamati alladhina yudahuna bi khalqillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersisa daripada pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, beberapa paragraf lagi. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala ketika menjelaskan tentang nama Allah Al-Musawwir, walihada, oleh karena itulah harrama subhanahu ala ibadihi taswira dhawatil arwah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan makhluknya untuk menggambar, melukis, memahat segala sesuatu yang memiliki ruh. lima fihi min mudahatin li khalqillah, karena perbuatan ini seolah-olah upaya untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa lima fihi min fathin li abwabi syirki wad dhalal. Kemudian karena hal ini akan menjadi pintu pembuka terjadinya kembali kesyirikan dan kesesatan. Karena asal usul kesyirikan itu kembali kepada sebab dibuatnya gambar-gambar dan patung-patung orang saleh pada zaman Nabi Nuh. Mereka setelah wafatnya Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, syaitan memberi inspirasi kepada mereka untuk memuliakan orang-orang saleh. Apa tandanya kalian cinta kepada orang saleh? Merekalah pewaris yang mewariskan kepada kalian agama daripada para nabi. Akhirnya terwujudlah taswir. Syaitan menginspirasikan kepada mereka untuk memahat, mematung, menggambar orang-orang saleh tersebut agar dikenang jasa-jasa mereka. Dibuatlah patung mereka dan gambar mereka, dan tidak disembah, sekedar untuk diingat-ingat, dikenang. Pada generasi berikutnya, setiap tahun mereka berkumpul di patung-patung itu, mengenang jasa-jasa pahlawan orang-orang saleh ini. Ya, falamma nusyal ilmu ubidat, tatkala datang generasi yang lepas daripada mereka ilmu tentang agama para nabi yang hak, disembahlah patung-patung ini. Dan inilah awal kesyirikan di permukaan bumi ini. Sejak Adam alaihissalam diturunkan ke bumi hingga akhirnya Allah utuslah Nuh untuk meluruskan kembali akidah ini yang telah menyimpang. Ini efek daripada patung-patung, gambar-gambar. Jadi diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan ini. Dia akan menjadi sebab sarana membuka pintu kesyirikan. Dan sampai saat ini kita masih melihat adanya gambar-gambar yang ditempel dari gambar-gambar orang saleh. Sebagian foto-foto mereka, ya, yang dianggap ini orang-orang keramat, orang istimewa, ya, ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian benar-benar mereka, ya, menyembah patung-patung ini. Ya zanbillah, mengikuti umat-umat terdahulu yang tersesat. Sebagaimana kita melihat dalam beberapa, ya,
makta atau video-video pendek bagaimana kaum Rawafid, ya, mereka mengusap-ngusap patung yang mereka klaim itulah patung Husain. Kemudian kenapa Allah haramkan? Dalamnya ada unsur mudahatun li khalqillah, keinginan untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang hanya Allah semata yang mampu menciptakannya, yang melakukannya. Ya, karena definisi syirik adalah di antara definisinya taswiyatu rabbil alamin. Ya, bi khalqihi, menyamakan Allah Rabbul Alamin dengan makhluknya fi ma huwa min khususihi ta'ala, dalam perkara-perkara yang memang mutlak kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah definisi kesyirikan. Di antara hal yang khusus bagi Allah adalah mencipta. Ya, mencipta makhluknya. Dan kita melihat sungguh menjadi fitnahnya, ya, atas nama seni, ya, terfitnah manusia dengan patung-patung, gambar-gambar. Fa fi sahihaini, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab keduanya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumil qiyamatil musawwirun, sesungguhnya yang paling dahsyat azabnya di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah para penggambar, para pemahat, para pencipta, ya, gambar-gambar yang bernyawa ini, makhluk yang bernyawa. Wa fihi ma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu qala, wa fihi ma min hadithi, wa fihi ma an Aisyah radhiyallahu anha, juga terdapat dari hadis Aisyah yang mereka keluarkan, Rasulullah bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah, sesungguhnya yang paling dahsyat azabnya kelak di hari kiamat adalah orang yang ingin menyaingi, menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang memang khusus milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tak boleh seperti sombong. Itu milik Allah. Siapa yang ikut-ikut sombong akan diazab. Sombong bagi Allah kesempurnaan karena dia pemilik kesempurnaan. Dia Tuhan Maha Sempurna. Ya, adapun sombong bagi makhluk adalah merupakan, ya, kejelekan, karena apa yang disombongkannya semuanya bukan miliknya. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, al-kibru ridai, sombongan itu adalah pakaianku. Ya, faman naza'ani fihi 'adzabtuhu, barang siapa yang mengambil pakaianku ini, aku akan azab dia. Ya, demikian juga dengan sifat-sifat lainnya. Nah, wa fihi ma min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an yaqulu Rabbu subhanahu wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzurratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'irah. Wa fihi ma min hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzi yasna'una hadhihi as-suwara yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Wa fi hadzal hadits al-akhir bayanun li sifati ta'dzibil musawwir yawmal qiyamah bi annahu yukallafu nafkhur ruhi fi surati allati sawwaraha wa huwa la yaqdiru ala dhalika fayastamirru ta'dzibuh. kemudian juga disebutkan dalam hadis lainnya dari hadis Abu Hurairah, yaqulu Rabbu subhanahu, kelak akan berkata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, adakah orang yang lebih zalim dari seseorang yang meniru-niru apa yang kulakukan dalam hal mencipta. Falyakhluqu dzarrah, cobalah mereka buat saja semisal dzarrah. Dzarrah dalam bahasa Arab adalah binatang terkecil yang mereka jadikan sebagai permisalan tentang kecilnya sesuatu. Dzarrah, dia lebih kecil daripada semut. Ya,
seperti kita menyebutnya agas, di bawah daripada agas lagi. Cobalah buat. Di dunia mereka lukis-lukis, mereka pahat-pahat, mereka kagum dengan apa yang mereka buat. Cobalah mereka membuat dzarrah, binatang sekecil itu. Ya. Aw yakhluqu habbah, atau cobalah buat satu biji saja. Buat satu butir biji-bijian, buat satu butir padi, buat satu butir gandum. Aw yakhluqu sya'iratan, ya. Cobalah mereka ciptakan satu gandum merah. Dan dalam hadis lainnya dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya innal ladzina yasna'una hadhihi suwar, orang-orang yang memahat patung-patung, menggambar gambar-gambar, yu'adzabuna yaumil qiyamah, mereka akan diazab di hari kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, coba hidupkan ini semua yang dahulu kalian buat. Ya, para seniman, ini ancaman untuk para seniman yang menganggap ya perkara ringan apa yang mereka pahat, apa yang mereka buat. Patung-patung semacam ini diharamkan oleh Allah, diharamkan Rasulullah SAW. Ya. Hadis yang terakhir ini bayanun li sifati ta'dzibil musawwir. Begitulah kira-kira azab yang akan ditimpakan kepada para pemahat, pelukis, penggambar di hari kiamat. Bi annahu yukallafu nafkhur ruh. Diperintahkan Allah, yang kau buat dulu di dunia sekarang kau buatkan padanya roh, tiupkan padanya roh. Ya, dan dia tak akan mungkin mampu melakukannya dan dia terus diazab. Nah. ثم إن هذه الأسماء الثلاثة تنقسم إلى قسمين فالبارئ اسم مختص بالله عز وجل فلا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال لأن البرء وهو الإيجاد من العدم أمر مختص به سبحانه فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدم وأما الخالق المصور فإن فإن استعمل مطلقين غير مقيدين لم يطلق إلا على رب كقوله تعالى الخالق البارئ المصور وإن استعمل مقيدين أطلق على العبد كما يقال لمن قدر شيئا إنه خلقه قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ثم إن هذه الأسماء الثلاثة تنقسم إلى قسمين. Tiga nama ini dari nama Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir terbagi menjadi dua bagian. Ada yang khusus untuk Allah, tak boleh makhluk mengambilnya, tak boleh makhluk mencaplok nama tersebut untuk makhluk. Ya. Karena ada nama-nama Allah yang tak boleh orang ambil, seperti nama Ar-Rahman atau nama Rahman, tak boleh Rahman. Yang boleh Abdul Rahman. Ya, kadang-kadang ada orang namanya Rahman, tak boleh. Rahman itu khusus untuk Allah Jalla wa Ala. Adapun Rahim boleh untuk Allah, boleh untuk makhluk, semuanya terikat dengan dalil. Adapun tiga nama tadi, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, fal-bari'u ismun mukhtassun billah. Maka nama al-bari'u atau bari' yang artinya yang mengadakan dari tak ada, adalah nama yang khusus hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fala yajuzu an yutlaqa ala ghairihi. Tidak boleh disebutkan kata-kata bari ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala bi ayyi hal, bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Lianna al-bar'a wa huwa al-ijadu min al-adam, karena yang namanya al-bar'u mengadakan sesuatu dari tak ada, amrun mukhtassun bihi subhanah, adalah perkara khusus hanya milik Allah, hanya mampu dilakukan oleh Allah SWT. Dari tak ada menjadi ada. Adapun manusia yang mereka ciptakan hanyalah merubah-rubah bentuk. Ya, fahuwa alladhi bara'al khaliqata wa awjadaha min al-adam. Dialah Tuhan Allah yang mengadakan makhluk dari tak ada sama sekali. Hal ata 'ala al-insani hinan min dahril lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia zaman tatkala mereka belum ada apapun juga. Ya,
dahulu tak ada kita, menjadi ada. Ini semuanya dengan Allah ciptakan kita dengan namanya Al-Bari. Adapun nama Al-Khaliqu dan nama Al-Musawwiru, kedua nama ini fa in istu'mila mutlaqaini ghayra muqayyadaini lam yutlaqa illa 'ala rabbik illa 'ala rabbi. Jika disebutkan secara mutlak nama Al-Khaliq, Al-Musawwir, maka penyebutan secara mutlak ini juga hanya khusus untuk Allah. Kalau kita bilang Al-Khaliq, Al-Bari, itu Al-Khaliq dan Al-Musawwir itu khusus untuk Allah. Tapi apabila hal ini, ya, kata beliau, tidak disebutkan secara mutlak tapi diikat dengan kata-kata lain, ya, maka dia boleh digunakan untuk makhluk. Apa contoh yang mutlak? Yaitu ucapan Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Tuhan Allah, dia adalah Tuhan yang pencipta, dari tak ada menjadi ada, ya, yang membentuk ciptaannya. Ini hanya untuk Allah. Tapi jika ungkapan Al-Musawwiru dan ungkapan Al-Khalqu tersebut, ya, disebutkan muqayyadan, diikat dengan kata-kata lain, ya, maka boleh juga dinisbatkan kepada makhluk, ya, kama yuqalu liman qaddara syai'an innahu khalaqahu, sebagaimana orang Arab menyebutkan tentang orang yang, ya, merubah bentuk sesuatu setelah dia rancang, boleh dalam bahasa Arab khalaqahu, ya, dengan kata-kata khalaqahu, dia menciptakannya, ya, bukan bara'ahu. Qala syair, sebagaimana ungkapan syair, wala anta tafri ma khalaqta, sungguh engkau benar-benar merancang apa yang akan kau buat, ya, kemudian melakukannya. Wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri, sebagian orang mereka merancang tapi mereka tak membuat apa yang mereka rancang. Di sini kata-kata khalaqa yakhluqu dalam bahasa Arab boleh saja untuk makhluk, ya. Ay laka qudratun tumdi, na'am, iqra. أي لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. Semoga, ya. Jadi dalam bahasa Arab boleh saja ungkapan yang tadi kita sebut di atas, ay laka qudratun tumdi wa tanfudhu bima biha ma qaddartahu, engkau memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang kau telah rancang sebelumnya. Wa ghairuka, orang-orang sebelummu, yaqdiru asya'a wa huwa ajizun an infadhiha, mereka mampu merancang sesuatu tapi tak mampu mewujudkannya. Wa bihadzal i'tibar, dengan hal seperti ini, sahha itlaqu khaliqin al-'abdi, maka boleh saja kata-kata khalqu ini, yang menciptakan ini, disebutkan juga untuk makhluk. Contohnya dalam firman Allah fi qouli ta'ala fatabarakallahu, maka maha berkahlah Allah ahsanul khaliqin, dialah sebaik-baik pencipta. Al-khaliqin ini jamak, dalam bahasa Arab jamak mudzakkar salim, menunjukkan banyaknya pencipta. Tapi Allah lah yang paling terbaik daripada segala macam pencipta. Ini menunjukkan bahwasanya jika dinisbatkan ini kepada makhluk, kata-kata al-khalqu boleh, yang tak boleh sebutkan secara mutlak, ya, berbeda dengan lafaz nama Allah al-Bari. Naam. أي أحسن المصورين والمقدرين ومن لم يدرك Hasbuka. Jadi ini boleh dikatakan bahwasanya Allah sebaik-baik al-musawwirin wal muqaddirin, sebaik-baik pencipta. Banyak yang mencipta, tapi tak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, karena sempurna ciptaannya. Dari tak ada menjadi ada, makhluk merubah suatu daripada suatu yang lain, itu pun tak sempurna. Naam. ومن لم يدرك هذا التفصيل أخطأ في هذا الباب إما بنفي إطلاق خالق ومصور بهذا الاعتبار على المخلوق أو أن يثبت للمخلوق ما يختص بالله من ذلك
وهو تفرده سبحانه سبحانه بخلق وإيجاد جميع هذه المخلوقات بخلق وإيجاد جميع هذه المخلوقات دقيقها وجليلها والله تعالى يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Kata beliau di penghujung pembahasan ini, barang siapa yang tak mampu memahami rincian ini, bahwasanya ya kata-kata al-khalqu dan at-taswir itu boleh untuk makhluk jika muqayyad, ya, yang tak mampu memahami hal ini secara rinci dia akan keliru, ya, imma binafi itlaqi khaliqin wa musawwirin bihadzal i'tibar ala makhluk. Karena itulah ada sebagian orang keliru mengatakan tak boleh kita menyebutkan kata-kata khaliq dan musawwir itu untuk makhluk, padahal jika disebutkan dengan muqayyad boleh, ya. Atau sebagian orang yang keliru an yuthbita lil makhluqi ma yakhtassu billahi min dzalik, ya, sebaliknya kesalahan sebagian orang yang mereka menetapkan bahwasanya dalam hal mencipta dan mewujudkan ciptaan ini, ya, mereka menetapkan bahwasanya apa-apa yang khusus sebagai Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa dilakukan oleh makhluk, maka ini juga keliru. Padahal Allah dialah Tuhan, ya, yang hanya Dia semata yang mampu mengadakan seluruh makhluk ini dengan secara detail, dengan secara sempurna, ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bagaimana mungkin mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan yang tak pernah mencipta, ya, bahkan Tuhan tersebut pun dicipta. Wala yastati'una lahum nasran. Bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan yang tak mampu membela penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, bahkan tak mampu membela dirinya. Ya, jadi intinya kalau kita paham ini, maka kita bisa memisahkan bahwasanya nama al-khaliqul bari'u al-musawwir itu ada yang boleh, ya, bahwasanya nama al-khaliqu dengan al-musawwir itu boleh disebutkan untuk makhluk muqayyadan, tapi nama al-bari hanya disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kita pindah kepada nama berikutnya. Qala al-musannifu al-maliku al-malik وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع منها قوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس وقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. Adapun nama berikutnya, semoga nama Allah berikutnya, jadi sudah berapa nama kita ambil daripada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Al-Khaliqu, Al-Musawwiru, ya, Al-Bari'u, sekarang Al-Maliku dan Al-Malik. Al-Maliku dan Al-Maliku. Tadi kata-kata dari akar kata malaka artinya memiliki, ya. Al-Maliku sang pemilik atau raja, Al-Maliku. Al-Maliku, ya. Dan dalam bahasa Arab setiap bertambah huruf semakin bertambah makna. Tak sama maknanya antara al-maliku dengan al-maliku. Al-maliku lebih dahsyat daripada nama al-maliku. Waqad warada ismul malik fil Qur'an al-Karim. Telah terdapat nama Allah al-Malik dalam Quran fi khamsati mawadhi'ah. Dalam 5 tempat. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 23, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-maliku. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Dialah al-maliku, raja. Al-Quddus, yang suci. Wa qawluhu ta'ala, juga dalam firman Allah, fata'ala Allahul malikul haq. Dialah Tuhan Allah yang maha tinggi, raja di raja, al-malikul haq, raja yang hak. Adapun raja-raja lain semuanya adalah raja yang sifatnya tidak abadi,
tidak selama-lamanya berkekalan, yang kerajaannya terbatas, ya, dan seterusnya. Naam. وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Jika nama Al-Malik terdapat dalam 5 tempat dalam Quran, maka nama Al-Malik ya terdapat pada 1 tempat dalam Quran, hanya sekali saja. Nama Al-Malik, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 54 dan 55, di mana Allah berfirman innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa kelak dijanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kebun-kebun yang rindang, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, dalam kedudukan dengan dampak daripada kejujuran mereka, keimanan mereka, inda malikin, yang mana surga tersebut ada di sisi malikin muqtadir, ya, malik, raja di raja, muqtadir yang maha kuasa. Inilah kata-kata malik yang terdapat dalam Quran, sekali saja. Naam. وهذان الاسمان الدالان على أن الله سبحانه ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. والملك يرجع إلى أمور ثلاثة. الأول وهذان الاسمان, 2 nama ini Al-Malik dan Al-Malik, dalani keduanya intinya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dzul Mulki, dialah pemilik seluruh kerajaan, ya, semesta ini. Ai al-malik li jamil asya', dialah pemilik segala sesuatu. Al-mutasarrifu fiha, dialah yang mengatur segala sesuatu. Bila mumana'ah, tak ada yang mampu menghalangi apa yang dia kehendaki, apa yang dia ingin atur. Ya, semuanya ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang berkata, Ustaz, sebagian manusia juga buat aturan, mereka buat berbagai macam rancangan-rancangan. Kita katakan ya, apa yang diatur manusia, dirancang manusia, tak akan terjadi tanpa izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam perkara-perkara sifatnya bisa berikhtiar, memilih. Dan ada hal-hal yang manusia pun tak bisa mengatur dirinya sendiri. Hanya Allah yang mengatur, al-mutasarrif. Ketika sakit, tak ada yang mampu seorang itu ia menghalangi ketika Allah SWT berkehendak untuk menimpakan bagi makhluk penyakit. Ya, ketika datang bencana alam, tak ada makhluk yang mampu menahannya. Semuanya ikut dengan aturan Allah SWT. Allah katakan hari ini tsunami. Ya, inilah maknanya. Al-mutasarrifu fiha. Dia yang berhak mengatur semua ciptaannya. Bila mumana'ah, tak ada yang mampu menahan. Tak ada yang mengatakan kami punya wali bisa menahan gunung tak menjadi meletus, tak ada. Subhanallah. Bila mumana'ah, tak ada yang mampu menahan Allah SWT. Wala mudafa'ah, tak ada yang mampu mempertahankan apapun juga. Karena dialah pemilik segala sesuatu. Terserah apa yang diinginkan. Wal mulku yarji'u ila والملك يرجع إلى أمور ثلاثة. الأول ثبوت صفات الملك له التي هي صفاته العظيمة من كمال القوة والعزة والقدرة. الملك صحيح ما قرأت والملك يرجع إلى أمور ثلاثة. الأول ثبوت صفات الملك له التي هي صفاته العظيمة من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم الألو والسفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة. طيب, tak cukup insyaallah ya, kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Tak padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.